akan serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan, kita hadirkan kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, keberkahannya, pertolongannya, hidayahnya komplit, blok saja kita yang menerima. Gak bisa berkata apa-apa kecuali bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu berkarya, untuk selalu memandang positif dengan makhluk-makhluk yang Kau ciptakan, dengan membantu, dengan menyebarluaskan kembali sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena Engkau lah yang sesungguhnya yang punya sifat kasih dan sayang. Manusia kadang-kadang dibatasi oleh hawa dan tolonglah kami ya Allah di setiap detik, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan dan di setiap tahun, terutama kali pada bulan Ramadan ini yang kami jauh-jauh hari berdoa semoga diberkahi dan sampai umur kami pada bulan Ramadan. Karena harapan kami di bulan Ramadan ini dan semua teman-teman rekan-rekan khususnya di PT apa ini Koperasi Niaga Abadi Ridho Allah, PT Koperasi Niaga Abadi Ridho Allah, yang telah didirikan oleh para pakar-pakar dan para pendahulu-pendahulu pejuang-pejuang ekonomi untuk memajukan dan ikut andil mengisi kemerdekaan dan Indonesia, walaupun masih jauh yang diharapkan. Karena merdeka itu kita tidak lagi dibebani banyak tentang pajak, tentang kesehatan, bayar, tentang iuran dan sebagainya. Karena bumi, air itu hanya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, betul? Itu undang-undangnya begitu. Akan tetapi segelintir manusia yang memegang peran tampuk kepemimpinan Indonesia ini akhirnya banyak yang terjadi ketidakadilan. Kita selalu suarakan. Kalau kita nggak menyuarakan, berarti kita sama mengizinkan dia untuk mengambil bagian dari kebijaksanaan ya yang adil dan berada. Tapi kalau kita suarakan, berarti kita menyepakati tidak mau kita menjaga negeri ini hanya segelintir manusia yang menikmati, tapi yang lain tidak kita bisa menikmati. Setuju? Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diakui umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di padang mahsyar di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita mengisi dengan Ramadan ini, alhamdulillah para pendahulu, para pakar ekonomi Koperasi ini selalu mengadakan rutin di Ramadan Al-Quranul Karim dengan tambahan fikihnya, dengan tambahan hadisnya, dan yang paling penting adalah kegiatan ini normal itu sebagai orang Islam pasti harus menambah ilmu, sebagai orang yang punya bekal
yang betul-betul bekal itu nanti buat kendaraan kita. Amin. Setuju? Al-Quran firman Allah berfirman wa tazawwadu, tazawwadu tambahlah dan bertambahlah bekal itu penting sekali persiapan kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dalam satu kisah yang kemarin kita ceritakan, seorang yang triliuner apa? Milenial. Orang yang punya duit banyak namanya Miliarder. Kalau yang miliarder kan miliar, kalau triliun milenium. Miliarder, milenium, apalagi udah nggak ada lagi, bisa lagi ya, udah di atasnya ya. Konglomerat ya, konglomerat itu kemarin kita cerita ya, cerita belum kemarin tuh, ceritakan yang lagi berjalan-jalan di wisata pantai apa itu, dan lihat Mediterania, masih ingat, alhamdulillah. Dan pantai Indah Kapuk ya, bukan pantai Indah Kapuk ada di Indonesia. Kalau pantai Mediterania itu adanya di Aljazair. Kisah seorang ayah yang saben hari berkewajiban mencari nafkah, mencari apa itu namanya, rezeki ya, bertanggung jawab pada keluarganya. Namun pada ujungnya mereka tidak bisa melihat anaknya waktu pulang dan melihat istrinya, karena ternyata istrinya terbunuh oleh perilaku anaknya yang salah. Ibunya yang melahirkan mengandung 9 bulan 10 hari dan menyusuinya 2 tahun berturut-turut, hanya karena tidak meloloskan keinginan anaknya, karena anaknya menyimpang memakai barang-barang yang terlarang sehingga merasa tanggung jawab pada bapaknya. Ibunya tidak menyetujui, tidak pernah menyangka kalau anaknya setelah itu menghabisi nyawa ibunya. Naudzubillah min. Dan namun Allah masih memberikan pertolongan kepada bapaknya. Bapaknya sadar bahwa selama ini ketika mencari rezeki, setiap jamnya, setiap harinya tidak pernah koreksi, tidak pernah melihat, ngecek anaknya di mana, sedang apa dan sebagainya. Hanya dia mempercayakan kepada ibunya karena merasa fasilitas yang ia capek barangkali bisa mengganti posisinya bapak. Barangkali saya ulangi ya, pas yang bapaknya berikan itu dikira bisa mewakili dari seorang bapak, bisa menjembatani anaknya menjadi orang yang pintar dan dewasa. Ternyata tidak bisa. Maka pentingnya kita juga selalu saling mengingatkan itu. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bisolat, muru auladakum pada anak-anak kalian bisolati, untuk mengerjakan sholat. Mulai kapan ya Rasulullah? Kata sahabat bertanya, wahum abnau sabi'i sini. Ketika anak itu mulailah umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum alaiha, wadribuhum alaiha, atau wadribuhum alaiha. Kemudian pukullah atau sentillah atau berikan yang lebih kepada anak kita. Wahum abna'u isrin, wahum abna'u, dan ketika anak itu sudah umur isrin atau 10. Kalau 10 tahun mereka belum bisa menjalankan sholat, sudah kita mulai dari usia 7 tahun berarti boleh dikasih perhatian sampai disentil. Bahasanya mah di rumah dipukul, tapi dipukul itu di hari yang sekarang ini atau di era sekarang itu enggak mendidik ya, dipukul, tapi dikasih perhatian yang lebih
Yaitu tadi bapaknya harus betul-betul ngecek, atau orang yang dikasih kepercayaan, orang yang dipercaya itu biasanya kursus atau yang mengawalnya untuk mengenalkan diri kepada Allah itu dikursuskan, diprivatkan pada sekarang. Nah, diprivatkan itulah kita selalu cek ya, dicek. Pas serahkanlah ya kepada ahlinya kalau kita ngerasa sibuk sehingga nanti semuanya berjalan. Tapi jangan hanya diserahkan kepada ahlinya saja, tapi secara ekonomi dia nggak diganti, jangan. Karena kita ngerasa sibuk, terus ada orang yang bisa memberikan pelajaran baik umum dan agama, maka kita sebagai orang tua itu juga harus mengganti posisi orang-orang tersebut, juga punya anak dan istri, punya tanggungan untuk memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya juga. Maka diperhatikan juga segi ekonominya kepada orang tersebut dari para bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada sibuk mereka mengejar bisnisnya, tapi diserahkan secara tanggung jawab kepada orang-orang yang memimpin atau orang yang ahli. Nah, dengan adanya ini, saling mengingatkan ini, berharap sudut pandang agama setan makin menyempit ya, iblis makin menyempit, merencanakan jebakan-jebakan sehingga semakin sedikit orang-orang. Ada sebuah firman lagi yang begitu sangat menohok sekali mengenai tentang dunia ini. Yang salah satunya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan ya yang bakal kita dapatkan besok full, tidak pernah kita ditipu. Balasan-balasan yang Allah akan ganti dari kiamat. Tapi di dunia ini kalau mereka tidak bisa terbalaskan, yakinkan bahwa nanti di akhirat kita akan dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Selamatkan dari api neraka kan, waman apa tadi itu di surat apa kemarin, wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga faqad faz, maka mereka diuntungkan atau mereka beruntung. Wamal hayatud dunya, lah ini nih, adapun kehidupan dunia illa mata, wamal hayatud dunya illa mata ulul, dan adapun kehidupan dunia cuman kesenangan yang terperdaya atau yang menipu. Kesenangan dunia itu adalah memperdaya manusia, menipu. Alhamdulillah di siang atau pagi menjelang siang ini kita udah puasa di hari yang keberapa? 18 Muhammadiyah 18 ya. Apa kita yang 18? Kita yang berapa? 17 Kilo berkasih semuanya ya, kilo masuk semua nanti ya. Udah semua masuk ya. Ini kan komunitas berserta semangat mencari kendaraan. Besok kita supaya sama-sama menempati kendaraan yang ber-AC, misal yang mantap. Di 17 kita puasa ini kebetulan kita buka dengan juz 2 Al-Baqarah. Ayo kita lihat nanti isinya juga. Al-Baqarah 183. Ini yang menjadikan kewajiban kita puasa. Dalilnya adalah Al-Baqarah 183. Kita baca bersama-sama sesuai teori yang kita sama-sama kenalkan. Panjangnya 3, panjangnya
6 ketukan ya. 3 alif itu 6 harokat ya, 6 ketukan. Sudah ketemu? 183 Al-Baqarah. Surat yang kedua. Surat yang pertama apa? Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yuqinunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Tolong Mas Salwan. Alpan ya? Alwan. Salwan. Ingatnya mau bilang Alwan. Apa tadi? Alwanun warna. Dibacakan Arab terus artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah. أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 184, yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan atau lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari atau yang dia tidak berpuasa itu.
Ada hari-hari yang lain bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan ke seorang miskin siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama, yaitu saya ulang, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak dipanggil. Ya gitu kan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, ujungnya agar kamu bertakwa. Jamaah sholat jamaah koperasi pagi hari ini kita dengarkan ayat dan lantunan dari Mas Alwan. Alhamdulillah kita punya saudara yang fasih membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna pada semuanya nanti yang membutuhkan. Karena sudah sedikit sekali sekarang ini orang-orang yang mau ya, sama-sama memperjuangkan Al-Quran. Juga tidak banyak orang-orang yang semangat mempelajari Al-Quran, tidak banyak. Masih banyak orang yang mengejar tentang duniawi. Padahal sama-sama pentingnya mengenal Allah melalui Al-Quran, dan mengenal Al-Quran juga sudah disediakan cara-cara untuk mencari rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita bertemu dengan Ramadan ini yang diwajibkan satu orang yang beriman, kemudian dia udah akil balik. Ya, yang pertama kali pasti orang Islam yang sudah akil balik. Dia kalau akil balik itu dipastikan dia sudah membawa hukum yang berlaku. Nah, baliknya seorang laki-laki itu apa? Di dalam fikih diterangkan orang yang yahtalim itu bermimpi, terdengar atau tanda-tanda seorang laki-laki yang balik bermimpi naik kuda atau apa, tiba-tiba dia memetakan peta pulau. Apa itu? Memetakan peta pulau, ada mimpi lah ya, mimpi. Kalau perempuan baliknya adalah datang bulan, gitu. Begitu bedanya. Tapi juga ada perempuan yang sudah di atas 10 tahun belum datang bulan. Berarti memang belum terlalu wajib. Nanti kalau sudah datang bulan itu dia wajib untuk menjalankan semua syariat. Syariat ada berapa yang kita kenal kemarin, yang kita dengarkan kemarin? Ada 5 ya. Ada syariat wajib, kebalikannya apa? Haram. Terus nomor 3 sunnah. Terus makruh dan mubah. Itu syariat dalam hukum yang kita kenal. Apakah ada syariat yang lain itu? Ya, syariat banyak selain itu. Bukan pokok ya, pokok yang kita kaji, yang kita pelajari. Ikhtiar usaha itu juga bagian dari syariat. Berdoa bagian dari syariat. Ngomong dengan yang santun bagian dari syariat. Bekerja meninggalkan haram tadi hubungannya dengan hukum. Yang saya sarankan kembali lagi, wahai orang-orang yang saat ini mempertahankan Al-Quran setelah mengenal syariat yang 5 itu menyangkut profesi apa saja, tidak pandang bulu. Ya, harus mengenal itu. Contoh halal haram. Mana mungkin dia berani ngurangi timbangan? Berani nggak dia? Harus nggak berani. Karena di situ ada hubungannya haram dan halal. Orang yang dagang tiba-tiba kepengen dikurangi setengah on atau apa, itu tidak boleh.
dagang ya sesuai dengan kriteria yang dagang normal. Kalau kita misalkan punya timbangan yang sama-sama pas begini nih, kan timbangan kan ada yang model kayak apa namanya, burung itu, cucuk itu ya. Itu kalau cuma pas doang dia belum, kalau bagi yang pembeli, bagi yang penjual, pas ini belum tentu dia sah pas, harus dilebihin sedikit, dilebihin dikit. Kita harus ngalah karena dikhawatirkan ada sesuatu yang nempel atau apa ya. Maka timbangan kita harus selalu diperiksa. Kadang-kadang malah nggak diperiksa, kadang-kadang malah ditambahi berat supaya cepat nimbangnya. Lah ini kan repot. Pernah saya sidak di daerah Balaraja, mau masuk Balaraja itu kan ada jual buah di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, saya beli buah di situ. Saya orang-orang yang lihat ya, terus sudah Pak, sudah. Berapa kilo? Semuanya 5 kilo. Yang 3 kilo ditimbang lagi. Ditimbang kan? Ya udah Pak, udah dilebih belum? Udah Pak, dilihat. Mana? Coba lihatkan timbangannya ke saya, nomornya dari 0 enggak? Enggak berani. Coba harus dinolkan dulu. Ya kan? Enggak berani. Udah Pak, enggak apa-apa saya tambahin. Bukan itu Pak, bukan pengen ditambahi. Bapak enggak mengerti ya, saya ini Pak, kalau mau ngomong, saya ini petugas yang sedang mengawasi para pedagang. Tujuannya untuk supaya Bapak enggak buat dengan keharaman. Ngaku-ngaku kan boleh kan? Fastabiqul khairat, bener kan? Berlomba-lomba mencari kebaikan supaya dia seakan-akan diawasi. Kan enggak semua pedagang mengenal ihsan, betul? Apa pentingnya mencari ilmu? Pengetahuan, betul? Apa pentingnya mencari ihsan? Ihsan itu anta'budallah, menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita udah menyembah Allah sebagai syariat kita dan plus kita melihatnya, kekuasaannya, mana mungkin kita berani mau curang? Karena ihsan udah nempel. Terus yakinkan kalau kita nggak bisa melihat Allah, bahwa Allah sedang melihat kita. Maka Islam iman itu ditambah dengan ihsan. Kalau orang sudah mengenal Islam iman dan ihsan, Islam sebagai konstruksi awalnya, terus iman sebagai kepercayaan kita bahwa konstruksi iman ada 6, percaya adanya malaikat yang mengawasi, malaikat yang membagi rezeki. Malaikat siapa? Malik ya? Malik. Merek siapa? Mikael. Yang jaga neraka siapa? Malik apa Ridwan? Malik. Yang jaga surga Ridwan. Namanya Ridwan, jaga surga. Nama Malik, nanti kalau punya son namanya Malik Pak. Ganas ini, sangar ya. Kasih depannya Abdul Malik, jangan Malik doang. Karena sifat-sifat Allah itu nggak bisa dibulatkan menjadi bentuk manusia, nggak boleh. Harus ditambahi Ahmad, ya kan? Jangan Ahmad Sadiq, jangan. Ahmad Sadiq sama dia mengaku-ngaku Nabi ya. Dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ternyata tukang bakso ya, bukan ya? Tukang jualan es krim, bukan juga. Ahmad Musodik, ya kata Pak Jainuddin Amjad apa tuh? Orang Cianjur katanya, orang Cianjur tukang jualan trompet. Ya Ahmad Musodik. Padahal Nabi itu udah akhir zaman, sudah akhir daripada Nabi, nggak ada lagi nabi-nabi yang lain. Sekalipun jenggotnya nyengser tanah, nggak ngaku Nabi, nggak bakal kita percaya, betul. Walaupun sorbannya 5 meter dipakai sampai motor pada berhenti, ngaku Nabi, nggak usah terlalu percaya, betul. Parah itu, nggak bisa, karena Nabi itu nggak ada lagi. Kalau mengaku wali masih bisa, betul. Nah, kalau wali itu tidak pakai Nabi, langsung bertakwa kepada Allah, dia punya kitab hafal semua, ibadahnya lumayan hebat, nah itu bisa daftar wali. Siapa yang mendaftar wali? Siap, nggak apa-apa daftar wali ya. Wali murid kan banyak sekarang ya. Alhamdulillah, enak. Jadi wali murid yang lengkap saja cukup dengan wali. Bapak itu jadi wali luar biasa. Sama kok doanya orang tua itu sangat mustajab. Jangan pernah kita membesarkan anak terus kemudian nanti kita kepengen disanjung, diuntungkan dan sebagainya. Itu nanti terbebani anaknya.
kita adalah membesarkan, mengawal, memberikan sarana dan prasarana. Cukup sampai di situ. Persoalan nanti dia akan menghormati orang tua tergantung mereka. Kalau mereka itu imannya kuat pada Allah, pasti dia nggak mungkin mengecewakan kepada orang tua. Ini tugas kita selesaikan dulu. Tugas kita diselesaikan. Jangan juga bersumpah serapah kepada anak. Nanti susah anaknya melangkah gara-gara kebanyakan sumpah kita. Naudzubillah min. Masa walaupun kita punya suara sakti terus dikit-dikit main sumpah, dikit-dikit main sumpah. Akhirnya anaknya nggak berkembang. Yang rugi siapa? Kita. Makanya jangan pusaka kita ini jangan sampai kita keluarkan, ya kan? Jangan sampai orang tua itu sampai menyumpahi anak itu naudzubillah min dzalik. Ya, makanya kita jangan salah mindset. Mindset kita itu kalau membesarkan anak ya cukup itu amanat dari Allah. Masalahnya rezeki teman urusan Allah. Sudah seperti itu. Rezeki urusan Allah dan dijamin oleh Allah. Tapi kalau keinginan kita enggak dijamin karena keinginan kita kadang-kadang melenceng. Udah mall seminggu pengen lagi mall 3 hari sekali. Udah begitu suruh sholat males, ya dikasih rezeki sama Allah banyak. Begitu mereka masih biasa-biasa, sholatnya rajin, duha rajin, sholat malam rajin, sudah dikasih ekonomi cukup malah mulai mundur pelan-pelan. Seperti siapa tuh? Salabah. Pernah dengar kisah Salabah? Dia itu nggak punya apa-apa, ngomong sama Rasul, ya Rasul, kenapa setiap saya sholat tidak ikut wiridan? Iya kamu ini kalau saya perhatikan tiap kali Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri, sebentar langsung kabur. Harusnya kan ngewirid. Salabah ngirit minimal sampai ayat kursi supaya itu ada perlindungan, minimal sampai ayat kursi. Kalau ada subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33, itu untuk membuat timbangan kita besok makin penuh karena kita nggak pernah nyangka kalau kita tuh banyak salah tiap hari. Harus diimbangi dengan dzikir atau sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu nanti untuk menambal kekurangan kita sholat fardu ada yang salah. Itu bisa diganti dengan sholat rawatib sunnah itu. Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Itu sholat rawatib. Sholat itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah itu gunanya banyak sekali untuk menutupi, menambal kekurangan sholat fardu kita. Ditambah wiridan. Terus Salabah, kenapa kamu langsung pelencing tabur? Yang lain kan Allahumma antas salam, itu ya. Wa minka salam wa ilaika ya'ud. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tapi yang dilakukan si Salabah, Allahumma lantas pulang. Berarti dia kan langsung kabur, repot. Harusnya dulu. Jawabannya tegas, sahabat ya Rasul, selama ini engkau nggak tahu saya. Tahu lah saya baru kamu ketemu saya. Nggak, maksudnya saya buru-buru pulang ini yang saya pakai sarung sama baju ini ditunggu istri saya. Karena saya nggak punya baju lagi, maka setelah sholat saya kabur. Karena sarung saya dibuat mekena istri. Masya Allah, berarti kamu ini kere ceritanya. Iya Rasul, makanya saya minta doanya Rasul supaya hidup saya sejahtera. Begitu. Oh, ya udah, jangan sekarang ya. Ya udah saya paham. Ya udah saya pulang. Istrinya udah nunggu buat mekena istri. Terus 2-3 hari dapat seminggu bertanya lagi, Salabah, jadi kamu minta itu. Jadi ya Rasul, siap ya Rasul. Masa saya hidup miskin bagi Rasul, saya harus kaya nih supaya saya nanti bisa tambah jamaahnya, tambah rajin. Bener, siap. Gini Salabah, orang itu tadinya diberikan ujian miskin atau fakir, itu banyak yang bisa melewati. Ini nasihat saya Salabah. Orang kalau dikasih ujian miskin sama fakir itu mempunyai itikat yang kuat, bisa melewati dengan sempurna. Biasanya orang yang fakir miskin mampu.
Tapi giliran nanti kaya, kadang-kadang sholatnya sudah mulai tidak lagi jelas, mulai hilang. Kamu pilih yang mana? Enggak bakalan Rasul, saya enggak bakalan. Saya yakin saya makin hebat, saya makin kuat, saya makin semangat ya Rasul. Bener nih. Nah yaudah, jangan sekarang, besok lah. Besok ngomong sama istri ya, istriku, aku sudah mau dikasih Rasulullah doa atau didoakan supaya kami kaya. Doakan juga supaya nanti Kang Mas ya kan, Akang ini ya, sukses. Nanti kamu kalau sukses meminta apa saja saya turutin. Kira-kira kalau yang kamu minta pertama kali apa? Saya ingin makan yang enak-enak. Dendam dia berarti. Harusnya nggak gitu. Harusnya saya ingin bersedekah kepada orang yang tidak mampu karena wujud syukur saya. Harusnya dibalik begitu. Jadi semua orang kalau mempunyai ekonomi yang pertama jadi pandang untuk keinginan sendiri. Itu kalau keinginan sendiri nggak berkah. Selalu yang dipandang ketika kita menerima rezeki, baik itu sudah saja kayak saya menerima dari mana saja. Saya itu pertama kali yang saya sarankan sama istri, potong dulu 3,5% atau 2,5%. 2,5% itu masih medit, masih bakil. Potong dulu minimal 3,5 atau 3%. Setelah itu sedekah kemampuan kamu berapa. Setelah itu kamu pegang duit dan membaca. Ya seperti kita sedang mau makan nasi. Makan nasi di mana? Allahumma barik lah. Kalau itu sudah buat, baru insya Allah buat belanja. Itu pertama kali kita menerima gaji, ingatlah dipotong dulu 3%. Dari 1 juta 3% berapa? 30.000. Kalau 3 juta berarti 90.000. Masih enteng ya. Tapi kalau udah 10 juta gede loh nanti potongannya. Gede. Kesan manusia mikir ya. Ya, saya salut kepada ini yang juara England si Jojo ini. Kan kebetulan pelatihnya kan orang Islam itu. Ya, yang juara bulu tangkis England 2004 kemarin tuh. Dia nandan. Ya, Jojo, kamu kalau jadi juara 1, kalau mendapat bonus kira-kira mau kasih bagi sama siapa? Sama fakir miskin berapa? Nanti dilihat. Rupanya dia tanggung-tanggung kan dapat bonus 1M800, 1M,4 kalau salah. Dia langsung keluarkan 900 juta. Coba. Baru dengar saya ini dulu para pejuang bulu tangkis belum pernah seperti Jojo ini. Jojo agamanya kan Kristen ya. Tapi begitu dia disarankan sama pelatih yang Islam itu, Jojo, sepanjang kamu berkarir ini dan sepanjang kamu punya rezeki, kamu bersedekah tidak pernah meleset dan cita-citamu pasti akan diganti sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti kamu akan semakin nikmat menjalankan semacam itu, berbagi, dan makin banyak yang kamu kasih, makin senang kehidupan, makin bahagia. Itu bukan makin sombong, makin bahagia. Karena kalau orang sudah bisa berbagi itu rasanya bahagia sekali. Bahagia itu alam yang akan berbicara. Kenapa alam tidak enggan bersahabat dengan kita? Karena kita sombong. Mungkin alam sudah enggan, bosan. Ada kan nyanyian Kang Ebit ada. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Aku ini saja tugasnya kata rumput suka memberikan sejuk, tadinya panas, terik matahari, aku sebagai rumput tak tahan oleh bunga saya, terus dengan daun-daun saya, akhirnya matahari panas itu bisa mulai dingin menyebar kemana-mana, ya efek daripada itu pantulan itu, bener ya? Disitulah rumput yang bergoyang, sehingga ada akarnya yang tumbuh menyimpan air dan sebagainya. Tapi manusia serakah minta ampun. Naudzubillah min dzalik. Lah, dengan adanya di bulan Ramadan ini yang kebetulan kita bertemu ini, mari kita kembalikan hati ini untuk semakin mengenal Allah. Caranya bagaimana? Puasa itu awal mulanya adalah untuk memutus mata rantai hawa nafsu. Merasakan bagaimana sih orang miskin sekeliling kita, yang nggak punya jabatan, yang punya kerjaan yang pasti, yang maton, yang
yang stabil tiap hari, melihat kita kerja. Bagaimana cara mengaplikasikan ya momen Ramadan ini? Kita hidup, hati ini makin hidup, hayun. Kalau dalam sifat-sifat Allah itu hayun. Wujud kita bangkok terus hayun itu. Hayun itu adalah hidup. Nah, kalau menghidupkan hati ini dalam kehidupan ini namanya hayun. Jangan sampai hati ini mati sebelum mati. Ya, mati sebelum mati gimana? Sebelum dipanggil oleh Allah hati udah mati maksudnya. Jangan. Hidupkan hati ini sebelum dipanggil oleh Allah, karena nanti kita akan ditanyakan semua fasilitas yang ada. Dikasih titipan mata, kasih titipan telinga, kaki, dan sebagainya. Itu adalah titipan dari Allah. Maka kalau titipan dari Allah ini kita jaga yang semaksimal mungkin, ya insya Allah kita tidak pernah merasa sedih ketinggalan dunia ini. Kayak tukang parkir itu motornya diambil, mobilnya diambil, biasa saja Allah. Dia ngerasa itu dia tukang titik kok sombong. Jangan gitu dong, ya bener ya? Alphard dijaga. Begitu Alphard datang yang mengambil, malah dia kasih jalan kanan, kiri ya kan? Karena dia ngerasa dititipi. Kalau hati ini sudah ngerasa seperti tukang parkir, hanya Allah yang berhak mengambilnya, kita nggak sedih. Maka kalau punya harta jangan digenggam di tangan, ya, atau jangan dimasukkan di dalam hati yang paling dalam. Justru memang harus dikeluarkan di dalam tangan ini, ya, dipegang di tangan cepat gampang keluar maksudnya. Dalam dirantai di dalam hati ini kalau kehilangan rasanya sakitnya tuh di sini gawat ya. Sakitnya dulu di sini gawat. Jangan. Maka belajar untuk selalu memikirkan masa depan kita tadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Berbekallah kalian semua, karena berbekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi dunia ini mah hubbu syahwat, seneng, hawa nafsu, minan nisa perempuan itu hiasan. Memang perempuan itu disejarkan dengan hiasan, tapi hiasan yang paling baik adalah perempuan yang solehah. Ada nyanyiannya enggak? Ada juga ya. Ada ya. Hiasan yang paling baik adalah perempuan solehah. Masya Allah, perempuan yang solehah itu memang luar biasa. Maka semua perempuan jadi perempuan yang solehah. Insya Allah. Rugi nggak jadi perempuan yang solehah. Bener rugi. Makanya menjadi perempuan solehah itu idola setiap laki-laki. Insya Allah. Minanisa wal bani, hiasan juga. Hiasan wal qanatil muqantara, harta yang menumpuk, hiasan juga. Minad dhahab, emas, wal fiddah, perak, wal khail musawwamah, kuda-kuda yang bagus, hiasan. Punya kuda mahal ya. Pak Prabowo punya kuda mahal itu. Putih-putih kudanya, mahal, harganya mahal. Nah, wal khail musawwamah, wal an'am, ternak, wal har itu tanah, apa namanya, pertanian atau warisan, apa namanya tuh ya, kebun dan sebagainya. Zalika mataul hayati dunya, semua itu adalah kesenangan dunia. Zalika mataul hayati dunya wallahu indahu usul maaf, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Berarti tetap nanti akan pulang di sisi Allah yang terbaik. Salah semuanya itu. Alhamdulillah. Kemudian puasa ini membentuk karakter yang jujur. Mau nggak kita kurang 3 menit makan? Takut ya? Sudah 3 menit kurang nonton, masih nggak percaya lagi kalau belum ada azan, betul nggak? Sayang sehari kita tungguin. Saya sendiri yang mengawal. Maka kata Rasulullah, liso ini farhatani, ya, hari ini sosial. Karena
karena nuzul Quran turunnya ayat hari ini tanggal 17 Ramadan kita spesial mendengarkan ceramah saja ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang berpuasa dikasih dua kebahagiaan, farhan itu kebahagiaan, lisoimi terhadap orang-orang yang puasa, farhatani dikasih dua kebahagiaan. Farhatun idza iftar, kebahagiaan yang pertama ketika kita kepengin berbuka, waduh rasanya masya Allah. Yang tadi kita lihat orang goreng tempe siang-siang nih, tempe ini ada yang jatuh, masya Allah, jangan ada yang jatuh, sayang. Ya kan? Ya, masya Allah. Ada anak kecil itu minum es nggak habis, jangan dibuang-buang, sayang, jangan saya. Ya kan? Kita tuh karena kita sedang puasa itu hematnya tuh energi luar biasa. Timbulnya itu keinginan itu untuk menahan jangan sampai ada yang lewat gitu. Terus giliran kurang 3 menit ya, itu kita masih nggak yakin kalau belum nanti adzan aja di sampingnya ya. Allahu Akbar, Allah baru seru ya. Itu ketika kita mau berbuka kata Rasulullah. Nah, kalau orang yang nggak berpuasa ada maghrib gimana? Biasa nggak ada serunya. Wah, tapi kalau kita nahan dari mulai sekarang ini sampai kita kerja capek-capek, terus sholat kita habis sholat, insyaallah, subhanallah, ya Allah, saya menjalankan kewajiban, mohon ya Allah kasih kesabaran, diuji kami ya Allah, sabar ya Allah, ya kan? Kalau ngangkat-ngangkat, mending kalau kita kerja begini, kalau kerja kuli, saya merasakan dulu kerja di pabrik kayu lapis, jam 10 pagi itu biasanya udah minumnya tuh seteko, karena kerja nyurung pabrik itu kan ada hubungannya dengan asap nyedot apa tuh debu, apa nama kok debu namanya, apa tuh gilingan kayu itu apa namanya, apa kok debu, serbu ya, serbu itu kalau nggak sering-sering minum banyak itu di sini tenggorokan kena radang ya. Nah itu jam 10 kasih masker yang lembut masih masuk, biasanya jam 10 itu udah minum susu, udah minum air banyak, tapi ketika puasa masya Allah ya kan ya, tapi dilewati kemudian jam 2, jam 3, jam 4 sudah mulai maghrib, puasa yang benar itu ya kata Rasulullah nih ya. Farhatun idza iftar, ketika kebahagiaan pertama kali mau berbuka itu masya Allah, tadi nikmatnya luar biasa. Lah yang kedua wa farhatun idza liqa'i rabbi, kedua adalah nanti ketika kita mau dipanggil menghadap kepada Allah. Kalau puasanya lulus, nanti kita dihadapkan mau ketemu sama Allah, itu malaikat itu tidak semena-mena mencabutnya, pasti dihormati. Kata-kata dihormati itu tidak asal ya, harus pakai cara yang terindah, cara yang termudah. Hambaku kata Allah yang selalu ingat dengan aku, cara yang terindah, sehingga dia lalai ketika dicabut sama-sama sakitnya, tapi tahu-tahu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah melewati fase itu, tinggal hidup dengan ruhnya di mana dia. Kalau ruhnya nanti sudah disediakan fasilitas malaikat, alhamdulillah. Itu cuma begitu doang kehidupan ini, dan kita akan praktekkan besok bersama-sama. Kita akan tengok orang-orang yang nggak percaya dengan Quran, boleh nih kata Rasulullah, boleh nggak kita nanti kalau kita dulu yakin bohong, memang ada kehidupan lagi, nah, kita yakin ada kehidupan lagi, kita yang ngomong begitu besok sama-sama dilihat apa kata saya, masih ada kehidupan kan? Ternyata betul kata kamu, saya sekarang hidupnya seperti ini, masya Allah. Orang-orang yang di surga bisa melihat dia, tapi yang di sono susah untuk memberikan naik ke atas. Naudzubillah min. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan kebetulan malam ke-17 sekarang siangnya ini nuzul Quran, ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah waruhu fiha, atau syahrul ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Bukan diturunkan hudan linnas. Hudan itu petunjuk.
Hudan itu hidayah. Buat siapa? Linnasi, buat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Apa itu bayyinah? Penjelasan. Dari penjelasan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an itu sendiri sebagai bayyinah, penjelasan minal Qur'an, bagian-bagian dari Al-Qur'an. Penjelasannya apa saja? Ada masalah ada masalah dagang, ada masalah menyumbang, ada masalah iktikaf. Itu namanya bayyinah. Mungkin selama ini kita kadang-kadang kurang bisa memahami bayyinah itu apa. Ya itu tadi yang saya sebutkan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinah itu sendiri artinya penjelasan untuk menerangkan tentang Al-Qur'an yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita kurang konkret, Rasulullah itu kan sebagai uswatun hasanah. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah berdagang. Tadi yang saya sampaikan, berdagang itu nggak boleh ngurangi timbangan, harus jujur. Terus ingat lagi nih, berdagang misalkan dagang ayam harus tahu ilmunya. Banyak saya ketemukan di antara orang-orang yang dagang ayam itu cara memotongnya belum sempurna. Salah satunya adalah tenggorokan leher itu kan ada uratnya itu. Urat itu harus putus. Kalau kalian lihat ayam itu nggak putus, jangan dibeli. Itu membuat kita PO, nggak tahu nggak PO? Orang yang makan makan sesuatu yang nggak halal itu membuat kita apa ya? PO itu sama dengan BEGO atau PEKUK ya, pekok ya. Maka dihalalkan sesembelian itu dengan cara orang Islam yang memotong, dan bisa menjadi haram kalau yang memotong tidak pakai nama bismillah. Nah, kalau kita memotong hewan itu demi berhala, demi Uzza, demi Lata, demi kerbau, demi sapi, demi buto hijau, itu nggak boleh kita makan. Aku memotong kambing ini demi buto hijau, aku memotong kambing ini demi pesugihan. Itu kalau kalian tahu itu buat pesaji zaman makan, haram, karena tidak pakai bismillah. Maka kalian jangan ikut-ikutan kalau ada sesaji-sesaji terus ikut rebutan, jangan. Tambah PO kita ya, kecuali kalau dia memakan dipotong oleh orang Islam, terus ada yang kepalanya diambil, kita jangan makan kepalanya ya. Kita makan itu, atau kita ambil aja tujuan kita untuk supaya nggak mubadir lah ya, nah gitu aja. Karena yang diharam oleh Allah itu yang dinas, babi dinas nggak? Babi dinas haram nggak? Maitata wadama walahmal injir. Furimat diharamkan alaikum terhadap kita al-maitah, bangke itu yang bisa halal cuman belalang sama ikan laut, sama ikan maksudnya ya, ikan kali boleh, ikan laut boleh lah. Jadidah namanya belalang. Terus wadama diharamkan lagi, batu dam itu darah. Pernah lihat darah? Pernah lihat orang masak darah yang bekas api, bekas kerbau? Itu saren, itu namanya apa itu? Saren, itu haram. Al-maitah wal injir, dan daging babi atau daging ASU, kan? Ya, kalau di sini namanya RW, apa? RW ya, masya Allah. Ini dekelan Jawa nih, enggak ya? Enggak. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita menemukan tadi, kembali kepada ketemu orang yang dagang ayam tapi lehernya nggak putus, jangan diteruskan. Nyari yang sudah putus. Kalau perlu diam-diam, pelan-pelan ngomong sama tukang. Niatnya membangun saya laris, Mas. Mohon maaf, jangan marah ya Mas ya. Ini saya beli ayam tapi kok lehernya nggak putus. Kalau berani kan begitu, tapi pelan-pelan loh ya, takut emosi, takut banyak orang. Ya, itu bagian dari amal ma'ruf kan? Iya kan? Karena kalau itu nanti kita nggak dibiarkan, nyekoi wong, sama dengan kita membuat orang itu makin tidak mengenal Allah.
dimasukin makan yang haram, itu makin jauh dengan Allah, makin berat. Maksudnya orang yang selalu memasukkan makanan yang tidak teruji halalnya, itu setan makin gampang masuk, jadi makin jauh dengan Allah. Pinter orang-orang yang punya kepentingan itu untuk memporak-porandakan tatanan Islam itu. Orang Islam itu dicekoki makanannya haram agar mereka lupa dengan Allah. Caranya bagaimana? Yaitu memasukkan makanan yang haram supaya kita makin berat mengenal Allah. Jangan sampai ketipu yang seperti itu. Maka mau nggak mau kita harus amal ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang benar ya dalam kebenaran syariatnya. Tadi antara lain menegur atau mengasih nasihat sama tukang ayam tadi. Tapi harus pelan-pelan. Takutnya dia bawa pisau ngamuk malah ya kan tukang ayam pasti bawa pisau ya, hati-hati. Kamu siapa? Ini ustadz gitu. Kadang malah dia ustadz kok gitu, ngawur nggak? Ngawur. Ustadz harus menguasai cara memotong ayam ya. Ya. Sekali lagi, pernah motong ayam? Belum. Ya, tak ajari ya. Kalau memotong ayam itu lehernya ya dibuka, jangan ditekuk. Ini lehernya nih, jangan begini. Kalau begini kan dia nutup nih. Kalau dibuka begini, dia akan terbuka. Ya, nah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu sekali-sekali ke rumah, kapan-kapan kita demonstrasikan makan potong ayam tapi di mana di luar ya kan, bareng-bareng. Karena ada waktu kapan kira-kira setelah lebaran ya. Jangan duitnya jangan habis dulu. Ya sisain lah ya. Sekali-sekali jalan-jalan ke Tanjung Pasir, jalan-jalan bareng-bareng ya sama Pak Rohim. Jalan-jalan, nanti bawa ayam yang masih sehat, kita potong rame-rame di sono. Nggak usah banyak-banyak ya, orang 5 bawa ayam 3 nggak apa-apa. Yang penting ditambahin dengan ayam yang apa ikan yang di laut, belikan di mana ya, bareng-bareng nanti. Waktu. Tapi pada sibuk semua sepertinya nih, sibuk terus masing-masing kayaknya ya, sibuk dengan anak, sibuk dengan ya masing-masing lah ya. Jadi pada intinya nanti kapan-kapan kalau memang kita pengen belajar motong yang benar, insya Allah nanti kita. Saya kan setiap kali korban itu saya motong. Di masjid mana saya motong kambing, motong sapi, motong ayam sudah dari kecil. Nah itu motong yang benar, tentunya itu perlu ada pembimbingnya. Yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, insya Allah ya kita lanjutkan itu tadi yang sedikit mengenal alaku tataku. Apa tadi terakhirnya la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini adalah pertama kali adalah menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu definisi daripada tattaqun. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin ini ya, ada upaya, dan juga meninggalkan larangan Allah. Dan bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit atau bepergian, dia bisa menggantikannya sesuai yang ditinggalkan tadi ya. Jadi kalau kita meninggalkan 2 hari juga harus membayar 2 hari. Begitu di hari yang lain. Wa alladzina yunfiquna fidyatun ta'am miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa ya, namanya yunfiquna, bayar fidyah. Siapa mereka yang dibolehkan tidak puasa dan membayar fidyah? Orang yang sudah tua lanjut ya, orang punya bapak ibu, nenek, kakek sudah tua lanjut, udah jalan aja udah mengsol, buyutan ya, jalan udah goyang-goyang nggak mampu, itu boleh dibayar pakai fidyah. Fidyah itu memberikan makan fakir miskin. Kalau yang ditinggalkan 2 hari ya kita ngasih makannya 2 hari. 1 miskin itu diukur 1 mud. 1 itu kalau kita sampaikan kalau makan 3 hari berarti 3 kali ya. Berarti kalau makannya warteg ya 20 kali 3 ya, 20 kali 3 60. Kalau ditinggalnya 2 hari berarti 120. Itu memberikan fakir miskin. Dan kalau kita punya orang tua 3 bulan ya atau